Welcome back everybody. Selamat datang kembali semuanya di Neutrality Studies. Saya Pascal Lotas, dan hari ini saya kembali ditemani oleh Profesor Radhika Desai dari Universitas Manitoba. Radhika, selamat datang kembali. Radhika, welcome back. En senam sebride, c'est Pascal. Thank you so much for making the time and thank you. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Dan terima kasih juga karena telah membuat kanal YouTube sendiri. Yang ini, Radhika Desai, Geopolitical Economist. Saya sangat senang Anda ada di sana karena Anda adalah salah satu suara kritis yang sudah lama hadir. Tapi saya rasa sebelumnya Anda belum benar-benar memiliki semuanya dalam format YouTube. Jadi, kapan Anda mulai ini? Thing yet. So when did you start this? We just started it this month. Keber het millennial bij ini. En je maar min je nap je daar berjudge je baik. Bertuz berles beberapa hal stepped up minggu. En die chilleri ke staat urnal na kenu. Distance berlangsing. Ditambah Linux dan sebagainya. Shorts go on and so on. Yeah. It's fantastic and you've had wonderful Itu luar guests biasa. already. I mean, Dan kamu sudah pernah menghadirkan tamu-tamu hebat. Maksudku, kamu sudah mengundang Syed Marandi di acara kamu, Michael Hudson. Jadi ya, sekarang kamu mewawancarai para tamu ini dan juga memberikan analisismu sendiri. Kedepannya saluranmu akan berfokus pada apa? Going to be focused on going forward. Oh, that's a good question. So at the moment, I've Oh, planned itu pertanyaan yang bagus. Jadi saat ini saya telah merenakan sekitar 3 atau 4 jenis konten yang berbeda. Salah satunya tentu saja saya akan melanjutkan Geopolitical Economy Hour, yang akan tayang setidaknya 2 minggu sekali, tetapi jika memungkinkan, seminggu sekali. Lalu akan diselingi dengan Geopolitical Economy Interviews, di mana saya hanya berbincang dengan seseorang yang saya anggap menarik, sedangkan Geopolitical Economy Hour lebih merupakan wawancara percakapan antara saya dan orang lain tentang tema-tema yang lebih luas. Jadi akan ada Geopolitical Economy Interviews. Dan saya juga membuat penjelasan singkat. Saya baru membuat satu sejauh ini, tetapi saya akan segera membuat yang lain berjudul Whatever Happened to the Monroe Doctrine. Whatever happened to the Monroe Doctrine. We were just like a month ago. Kau tahu, baru sebulan yang lalu, semua orang masih membicarakan doktrin Monroe. Dan sekarang kita berada pada situasi di mana Trump ada di Iran. Apa artinya itu bagi gagasan tentang adanya wilayah pengaruh dan sebagainya? Bagaimanapun, aku membuat penjelasan singkat, sekitar 20 menit, yang menyoroti hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam situasi apapun. Aku sudah membuat satu tentang Iran, aku akan membuat yang ini berikutnya, dan ya, it's hamat shebrain zisinin core. Kami akan buat veru pendek dari bercaplit seplikap narik yang kita kami libuetal. Ding, itu lancing not naif. So that's the plan for now. I'm very glad to hear that because again these Saya sangat senang mendengarnya, karena sekali lagi, suara-suara akademis yang juga tahu cara mengemas sesuatu itu sangat penting. Maksud saya, Glenn Deason melakukan pekerjaan yang luar biasa. Jeffrey Sachs ada di mana-mana di internet, dan sekarang kita punya Anda. Tapi hari ini kami sebenarnya ingin membahas analisis Anda, terutama tentang Iran. Mari kita lihat kemana arah diskusinya. Anda seorang ekonom geopolitik, jadi bagaimana ekonomi geopolitik Anda memandang situasi yang sudah memasuki minggu ketiga, berkembang menjadi sesuatu yang lebih buruk daripada Vietnam bagi Amerika Serikat? something worse than Vietnam for the United States. That's such an interesting way of putting it. Itu cara yang sangat menarik untuk mengatakannya. Dan tentu saja apakah hal itu secara intrinsik lebih buruk daripada Vietnam atau tidak? Mengingat kondisi Amerika Serikat yang jauh lebih lemah, dampaknya pasti akan lebih buruk daripada Vietnam. Ngomong-ngomong, saya harus menambahkan bahwa sekitar 20 tahun yang lalu, Giovanni Arrighi, analis sistem dunia yang sangat terkenal yang menulis beberapa analisis menarik tentang sistem internasional, menunjukkan pada saat itu, ketika Amerika Serikat masih terjebak dalam lumpur Irak tetapi krisis keuangan belum terjadi, bahwa kekalahan di Irak sudah di ambang pintu. Dan dalam banyak hal itu akan lebih buruk daripada Vietnam. Karena setidaknya di Vietnam, in merang Amerika jamais berbisari dan berjudia tegzirath, hang je perla afin sebrang voor pensionation.
answers by saying that they weren't just fighting a nation of peasants. This nation of peasants was backed by Russia, China. Bangsa petani ini didukung oleh Rusia, Tiongkok, dan sebagainya. Sedangkan di Irak hal itu tidak terjadi. Dan jika Amerika Serikat kalah saat itu, apa artinya? Sejak saat itu, tentu saja kita telah melihat proyek Irak memudar. Di Afghanistan, kita menyaksikan penarikan diri yang memalukan beberapa tahun lalu dan seterusnya. Jadi, saya pikir ini hanyalah kelanjutan dari spiral kemunduran yang semakin cepat. Namun Anda juga menyinggung soal ekonomi geopolitik, dan saya ingin memberikan analisis saya tentang posisi kita saat ini. Saya juga ingin menambahkan bahwa yang saya maksud dengan ekonomi geopolitik atau yang saya coba lakukan di dalamnya sebaik mungkin, bukan hanya menelaah urusan internasional, seolah-olah terjadi di bidang yang terpisah dari bidang-bidang lainnya. Karena selalu ada ekonomi politik di setiap negara di dunia, dan kemudian ada ekonomi geopolitik tentang bagaimana mereka saling berinteraksi, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi, mari saya lihat apa pendapatmu tentang analisis yang akan saya kemukakan. Pada dasarnya, di mana posisi kita sekarang? Sangat jelas bahwa Trump telah salah perhitungan secara fatal. Tidak ada perubahan rezim yang cepat. Semua seruan agar rakyat Iran yang bangga bangkit dan mengambil alih, dan sebagainya tidak berhasil. Trump semakin putus asa. Potensimen selat termus mesti bagus dari padrun tip rent small, bagi nispiku betiap naidi. Essentially effectively occurred. And I would say that notwithstanding Dan saya akan mengatakan bahwa terlepas dari super laba yang akan diperoleh beberapa teman Trump, perusahaan minyak besar, pengekstraksi minyak serpih, dan secara umum perusahaan minyak besar Amerika akan mendapat keuntungan dari hal ini. Karena seperti yang kita tahu, biaya mereka tidak meningkat, Amerika Serikat tidak banyak mengimpor minyak. Namun mereka akan dapat menaikkan harga di Amerika Serikat hingga setara dengan harga dunia yang akan memungkinkan mereka meraup super laba. Terlepas dari super laba tersebut, penutupan Selat Hormuz sebenarnya akan berdampak negatif pada ekonomi AS, semata-mata karena menyebabkan inflasi. Dan jika inflasi ini memicu reaksi khas otoritas moneter di dunia barat saat ini, yaitu menaikkan suku bunga, hal itu sangat mungkin menimbulkan resesi. Interest rates that could very well create a recession. So the whole Strait of Hormuz. Jadi seluruh situasi di Selat Hormuz telah lepas dari kendali Trump. Trump kini cukup putus asa hingga meminta bantuan sekutu maupun lawan untuk menjaga agar Selat Hormuz tetap terbuka. Ia telah meminta bantuan dari Eropa, Jepang, dan Korea, tetapi juga dari Tiongkok untuk menjaga selat itu tetap terbuka. Tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang menanggapi. Perjalanan ke Tiongkok pun ditunda. Hal ini tentu saja juga berkaitan dengan beberapa hal lain. Pada dasarnya, saya pikir Trump telah menyadari bahwa tak ada apapun yang bisa dibawa pulang dari Beijing untuk ditunjukkan akan saya memenangkan kemenangan besar di Beijing. Itu tidak akan terjadi. Hal itu sudah jelas dari pembicaraan yang berlangsung di belakang layar. Tentu saja, negara-negara Teluk sedang mempertanyakan kebijaksanaan ketergantungan mereka pada Amerika Serikat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan kerusakan di Israel cukup besar, meskipun sebagian besar tidak diungkapkan. Jadi, itulah gambaran umum situasi yang kita hadapi. Apa pendapat saya tentang hal ini? Ada banyak unsur di dalamnya, tetapi izinkan saya menyampaikan 2 atau 3 poin saja. Pertama, fakta bahwa upaya ini, dan ini adalah upaya yang sangat serius, perlu dicatat. Amerika, pemerintahan AS yang silih berganti, telah lama bernafsu untuk menyerang Iran, tetapi melakukannya. Dan itu alasannya. Dan Trump, bisa dibilang, telah menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam situasi ini tanpa banyak pertimbangan. Itulah sebabnya sasaran terus bergeser. Suatu hari soal perubahan rezim, hari berikutnya soal senjata nuklir Iran, hari ketiga soal rudal dan hal-hal lainnya. Dan tentu saja sekarang soal Selat Hormuz. Jadi bagi saya,
Perubahan sasaran ini menceritakan kisah yang jauh lebih menarik daripada inkonsistensi Trump atau ketidakterdugaannya yang disengaja. Gagasan bahwa Trump sengaja ingin tampak tak terduga agar lawan-lawannya kehilangan keseimbangan, atau bahkan tujuan yang saling bertentangan dari berbagai bagian pemerintahan Trump, atau masalah psikologis Trump sendiri yang saya yakin cukup banyak. Which I am sure are numerous. So it's not about this Trump. Jadi ini bukan tentang Trump sendiri. Masalah yang lebih dalam, dari mana inkonsistensi dan perubahan arah ini muncul, bersifat struktural. Trump pada dasarnya belum dan tidak bisa menepati janji-janji yang menjadi dasar pemilihannya. Dan karena ia tidak dapat menepati janji-janji itu, angka dukungannya telah menurun sejak 1 atau 2 bulan setelah awal masa pemerintahannya. Sejak akhir tahun lalu, ia telah berusaha mencari semacam keberhasilan spektakuler untuk meningkatkan angka dukungannya. Itulah sebabnya kita melihat segala macam manuver di sekitar Venezuela, Greenland, apapun yang terjadi di Davos dan Munich dan seterusnya. Namun meskipun telah melakukan semua upaya itu, keberhasilan semacam itu tetap menjauhinya dan angka dukungannya tidak membaik. And so his numbers have not improved. They are keeping on going down. Mereka terus menurun dan kesuksesan seperti itu akan terus menghindarinya. Ngomong-ngomong, Venezuela bukanlah sebuah keberhasilan. Kita bisa membahasnya nanti jika kamu mau. Apapun yang dia pertaruhkan dalam proses ini, dia seolah-olah mempertaruhkan segalanya. Dia semakin banyak bertaruh dalam upaya putus asa untuk meraih kesuksesan itu. Alasan hal ini terjadi adalah karena pada dasarnya, Trump pada satu sisi tentu saja menampilkan dirinya sangat berbeda dari Biden. Perbedaan otoriter pada apa yang dia janjikan untuk memenangkan pemilihan. Namun apa yang sebenarnya dan Trump juga tidak jauh beda dari Biden dalam arti even the news surat terforat terus. In the sense that he serves the same corporate ruling class. The only difference being that the corporate ruling Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kelas penguasa korporat yang ia layani mencakup jauh lebih banyak elemen maverick dibandingkan dengan pemerintahan Biden. Saya pikir ini adalah bagian dari sindrom yang lebih besar, kemunduran kepemimpinan di Amerika Serikat dan Barat. Pada dasarnya, kamu tahu, maksud saya, apa yang sedang kalian lakukan. Itulah yang memunculkan pemimpin-pemimpin seperti Boris Johnson, Liz Truss, Donald Trump, Kaja Kallas. Maksud saya semua ini agak gila. Bagi saya, dan tentu saja hari ini, tidak bisa dibicarakan tanpa menyebut situasi Epstein, seluruh fenomena itu dan sebagainya. Saya percaya bahwa pemerintah Iran berada di garis depan dalam mengatakan, pada dasarnya, ini adalah perang kami melawan kelas Epstein, bukan? This is our war against the Epstein class, right? Yeah. Muhammad Marandi. Ya. Mahmud Marandi sering menggunakan ungkapan itu, kelas Epstein, kelas Epstein. Meskipun itu istilah yang menarik, karena pada dasarnya merupakan pengganti untuk kelas kapitalis yang berkuasa dan kaya, tapi dengan nuansa yang lebih kelam, bukan? Hei, jeda singkat. Aku baru saja diblokir dari YouTube, dan meskipun sekarang aku sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi, tolong pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tapi juga di daftar emailku di Substack, yaitu pascalotas@substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke videonya. Be in the description below, and now back to the video. Well, you know the word capitalist class it's Ya tahu kan, istilah kelas kapitalis itu sendiri agak, saya ingin mengatakan beberapa hal. Kamu benar sekali soal ini. Pertama saya sendiri yang mengatakan itu. Tahu kan, Profesor Marandi, dalam wawancara saya dengannya, saya berkata, Profesor Marandi, Anda adalah orang yang, dan saya berterima kasih atas hal itu, membantu memopulerkan istilah kelas Epstein, karena itu sangat penting. Bukan tepat kan untuk menggambarkan hal ini. Tapi belakangan saya membaca bahwa ini sebenarnya merupakan bagian dari wacana pemerintah Iran secara keseluruhan. Dan saya baru mengetahuinya belum lama ini. Jadi itu juga menarik. Tapi saya pikir alasannya adalah istilah kelas kapitalis itu sendiri memberi terlalu banyak penghargaan kepada orang-orang yang sedang kita bicarakan sekarang. too much credit for the people we are talking about now. I mean, of course, they are the capitalist class, but Maksud saya tentu saja mereka adalah kelas kapitalis. Tetapi istilah kelas kapitalis memunculkan, kamu tahu, investasi produktif dan semacam kebijaksanaan, semacam kepedulian terhadap prediktabilitas jangka panjang dan sebagainya.
Jadi dalam situasi ini saya akan mengatakan bahwa kelas Epstein pada dasarnya adalah kelas yang sangat terfinansialisasi. Ini adalah kelas pengambil bukan pembuat. Mereka tidak menghasilkan produk yang semestinya. Sebaliknya, jika memproduksi penreta tulis spekulasi, utang, dan sebagainya, mereka mengambil alihkan dari mereka yang benar-benar memproduksi sesuatu. Baik itu rumah tatsunis pemerintah, itu bisnis yang lebih kecil. Dan semua mereka melakukan pembebasan. So from all of these sources they are appropriating. So and of course their venality. Dan tentu saja, kenajisan dan kebejatan mereka merupakan bagian dari kemerosotan kelas penguasa di negara-negara barat. Saya pikir kemerosotan ini tidak bisa dipahami terpisah dari kemerosotan ekonomi mereka, yakni masyarakat mereka. Karena begitu ketimpangan mencapai tingkat tertentu, disfungsi sosial tak terelakkan. Ketegangan antar kelompok pun pasti meningkat. Karena jelas kelompok yang kurang beruntung akhirnya menanggung beban ketimpangan secara tidak proporsional. Holding the wrong end of the inequality stick to a disproportionate extent, and this creates all sorts of other tensions. So there's a social. Dan hal ini menimbulkan berbagai ketegangan lainnya. Jadi ada kemerosotan sosial dan budaya. Ada ketegangan politik, polarisasi, kebuntuan, apapun sebutannya. Mungkin polarisasi bukan istilah yang tepat karena itu menyiratkan seolah-olah ada pihak kiri dan kanan. Namun sayangnya, kedua kekuatan utama yang saling berhadapan di arena politik di sebagian besar negara barat saat ini adalah kekuatan sayap kanan, ada tipe Trump dan tipe Biden. Keduanya merupakan kekuatan sayap kanan yang ekstrem. Jadi bagaimanapun juga, ada semacam disfungsi politik, bisa dibilang begitu, dan juga kemerosotan budaya yang diwakili oleh kelas Epstein. Baik jika kita memikirkan hal itu atau memikirkan bagaimana perusahaan platform yang tidak diatur, ironis memang kita sedang berbicara di sebuah platform sekarang. Tetapi bagaimanapun, Sergeant Hugh Streck knowledge tust binament ren, first through gang to Egboggerth. Undermine culture and so on to the extent that they have. So anyway, all of these things. Yeah. So the Epstein. Jadi bagaimanapun juga semua hal ini, kelas Epstein sangat menarik. Tapi untuk menuntaskan pemikiran ini, hal utama yang saya simpulkan tentang posisi kita sekarang adalah bahwa Trump, karena ia perlu menunjukkan semacam keberhasilan spektakuler untuk memperkuat peluangnya terpilih kembali, semakin banyak mengambil risiko. Ia telah mempertaruhkan kesehatan ekonomi dunia, kesehatan ekonomi AS, dan aliansi-aliansi AS. Ia tentu saja tidak memiliki cara untuk memperbaiki atau mendapatkan sesuatu yang bisa ia tunjukkan kepada pekerja Amerika. Tidak ada apapun dari Tiongkok yang bisa ia pamerkan sebagai kemenangan. Ia juga, omong-omong, membahayakan sistem dolar. Jadi ia sedang membuka terjadinya krisis keuangan berikutnya. Ada begitu banyak hal berbeda yang sedang terjadi. There are all of these different things that are going on. Isn't it also fascinating just that Bukankah juga menarik tentang kelas Epstein bahwa mereka sebenarnya mewakili semacam kelas transatlantik, ditambah beberapa oligarki dari tempat lain yang jelas-jelas saling memeras dan saling membantu. Tapi kamu tahu, nama-nama yang tidak ada dalam berkas Epstein adalah nama-nama Jepang, nama-nama Tiongkok, nama-nama Iran. Meskipun saya yakin kalau kita mencarinya, kita akan menemukan sesuatu. Namun inti dari apa yang terjadi, semuanya berpusat di Amerika Utara dan Eropa. Orang Norwegia ada di sana, orang Jerman ada di sana, orang Prancis juga ada di sana. Ya, saya akan menyebutnya wilayah Atlantik Utara. Jadi wilayah Atlantik Utara ditambah beberapa pihak luar dan sebagainya. Tetapi entah bagaimana hal itu menghasilkan hasil seperti ini. that then somehow produces this outcome, and I find it really important to Dan saya rasa sangat penting untuk diingat bahwa konstitusi AS secara eksplisit berupaya membatasi kekuasaan individu dalam membuat keputusan perang. Itulah sebabnya kekuasaan itu sebenarnya diberikan kepada Kongres. Tetapi Kongres telah menyerah pada tugasnya sejak tahun 1945. Dalam hal itu, bukan? Dan setiap presiden AS telah melakukan hal yang sama. Mereka hanya mencari alasan, lalu menciptakan fakta, dan kemudian Kongres belakangan hanya menyetujuinya begitu saja. Dan mereka menyebut diri mereka parlemen. Maksud saya, tidak. Mereka, begitulah. Jadi hal ini terus terjadi, dan jenis penggunaan kekuasaan AS seperti ini memang dimungkinkan. Tetapi sekarang, untuk kedua kalinya berturut-turut, pertikaian yang sangat serius, hal itu menemui tembok besar. Dan tembok besar itu justru melawan balik. Yang pertama adalah Rusia dengan perang proksi.
Dan kita tahu itu memang perang proksi. With the proxy war, and we know it was a proxy war. People admitted to it. We know about the CIA. Orang-orang mengakuinya. Kita tahu tentang keberadaan CIA di lapangan. Kita tahu tentang semua hal yang terjadi. Jeffrey Sachs membicarakan hal ini, pengalamannya ketika ia berada di Maidan pada tahun 2014, dan semua cara di mana perencanaan dan konspirasi bekerja untuk memicu perang ini. Dan sekarang kita memiliki satu lagi yang juga bertumpu pada puluhan tahun perencanaan. Dan ada pertanyaan terbuka, apakah Israel yang menyeret Amerika Serikat ke dalamnya? Ataukah Amerika Serikat yang menggunakan Israel untuk melakukan apa yang sebenarnya ingin dilakukannya dengan cara seperti takdir yang sudah ditentukan? Tidak ada kejelasan. Kita punya argumen di kedua sisi. Tapi intinya adalah, hal ini sedang terjadi, bukan? Dan saat ini tidak berhasil. Jadi, apa yang hal ini katakan kepadamu tentang distribusi kekuatan global dalam dunia multipolar? Ya, maksud saya akan mengatakan bahwa kita sebenarnya sedang melihat tahap lanjut dari sebuah proses yang sudah jelas setidaknya sejak awal abad ini, jika tidak sedikit lebih awal. Pada dasarnya dalam analisis saya, lagi dalam analisis ekonomi geopolitik saya, yang saya jelaskan dalam buku terbaru saya, Kapitalisme, Coronavirus, dan Perang. Analisis itu hadir dalam bentuk yang diperbarui. Jadi apa saja komponen utama dari analisis ini? Intinya, ledakan ekonomi pasca perang yang disebut zaman keemasan merupakan hasil dari jenis reformasi, ditambah dengan keberadaan komunisme, serta upaya tulus dan cukup berhasil dari negara-negara dunia ketiga, negara-negara yang baru merdeka, untuk berkembang pada masa itu. Jadi seperti yang kamu tahu, seluruh konfigurasi itu menciptakan masa pertumbuhan dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kemudian disebut sebagai zaman keemasan. Namun, tentu saja, sistem yang mendasarinya di negara-negara barat tetap kapitalis, tak terelakkan kapitalis. Sistem itu mengalami krisis pada tahun 1970-an, dan pada saat itu dunia berada di persimpangan jalan. Haruskah kita memperdalam reformasi pasca perang terhadap sistem itu? Karena reformasi tersebutlah yang memberi kita zaman keemasan. Atau haruskah kita membatalkannya? Karena dianggap sebagai penyebab masalah yang kita hadapi. Kelompok kedua, kelompok neoliberalis menang. Dan sejak saat itu kita terus membatalkan reformasi tersebut, dan kita semakin melihat dengan jelas seperti apa bentuk kapitalisme yang telah kita jalani sejak awal abad ke-20. Izinkan saya tekankan bahwa ini bukan kesalahan. Pada awal abad ke-20, kapitalisme sudah menjadi kapitalisme monopoli, pada titik di mana ia kehilangan banyak dinamisme, semangat, dan kemampuannya untuk memperluas serta memajukan produksi. Jadi, realitas dari jenis kapitalisme ini tersembunyi selama ia dibatasi oleh serangkaian reformasi yang membuatnya berfungsi jauh lebih baik daripada jika dibiarkan berjalan sendiri secara spontan. Benar, dan binafang to kapitalisme seperti itu. Tidak mengherankan bahwa Erigena meskipun dipikirkan bahwa neoliberalisme akan hidupkan kabeh pertumbuhan produktif dan kapitalisme, sebenarnya menunjukkan secara konsisten lebih rendah di status masa keemasan. Trennya terus menurun, investasi berjalan di titik terendah, dan seterusnya. Jadi itu satu proses. Proses lainnya tentu saja adalah kebangkitan ekonomi berkembang. Dengan catatan penting bahwa Tiongkok berada di kelas tersendiri di antara mereka. Rusia selama, setidaknya sejak 2014 telah terseret mau tidak mau ke arah Tiongkok. Jadi itu juga merupakan contoh yang cukup baik. Namun di banyak ekonomi berkembang lainnya, negara-negara BRICS is a third nation to kedarnya steri pyramid. Menurut inth is gadak sejauh jenis neoliberalisme reformis, pada berat cuforwek. The type of neoliberalism, it grew quite well. But under Modi, when it has been kind of unbridled. Namun di bawah pemerintahan Modi, ketika neoliberalisme dibiarkan tanpa kendali, pelayanan tanpa batas terhadap kepentingan sejumlah kecil perusahaan besar India, perekonomian justru berjalan buruk. Statistik yang dipromosikan tentang pertumbuhan India sangat-sangat cacat.
Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sejauh neoliberalisme dimodifikasi, ditolak, atau sama sekali tidak diterapkan, justru terjadi pertumbuhan dalam ekonomi dunia. Jadi, kita melihat kemunduran Barat dan pertumbuhan di beberapa bagian dunia lainnya. Dan saya pikir disinilah posisi kita sekarang. Dan ya, saya akan mengatakan bahwa proses ini masih terus berlanjut. Seperti yang kita tahu, Trump mengatakan kepada para pemilih Amerika bahwa ia akan menghidupkan kembali perekonomian, membuat Amerika hebat kembali, dan sebagainya. Jadi kamu tahu, dia paham bahwa kamu tidak bisa memenangkan pemilu dengan mengatakan kepada orang-orang bahwa ekonomi sedang baik-baik saja. Jadi dia berkata, ya, ekonomi sedang buruk dan saya akan perbaikinya. Tapi dia sama sekali tidak berniat memperbaikinya. Dia hanya mengatakan semua itu untuk memenangkan pemilu. Setelah menjabat, dia membuat pertunjukan besar soal tarif. Tapi kemudian, kamu tahu, tarif hari ini ada. Besok hilang. Mahkamah Agung dan sebagainya. Semua hal ini bisa kita bahas. Tapi pada kenyataannya, kamu tidak bisa menghidupkan kembali ekonomi hanya dengan tarif. Kamu membutuhkan kebijakan industri. Tidak ada tanda-tanda adanya kebijakan industri apapun dalam pemerintahan Trump. Jadi ekonominya tidak sedang dipulihkan. Dan proses ini tidak hanya berlanjut, tapi juga semakin cepat. Dan satu poin terakhir, ketidakpastian yang diciptakan oleh pemerintahan Trump sebenarnya akan mengarah pada situasi di mana dunia mulai menjauh darinya. Maksud saya, sekarang kita melihat bahwa pihak Tiongkok berusaha keras untuk mengatakan kepada Trump, lihat, mengapa Anda tidak datang? Mengapa kita tidak berbicara? Mengapa kita tidak mencoba mencari jalan keluar atas masalah kita? Dan sekarang Trump menunda kunjungan tersebut. Jadi, apa artinya itu? Saya pikir, pada akhirnya, bahkan jika Tiongkok terus menawarkan pembicaraan, tidak akan ada hasil yang berarti, karena Trump tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak menginginkan ekonomi Amerika yang stabil dan produktif. Dia hanya ingin bisa memenangkan pemilihan sambil melayani orang-orang yang membuat ekonomi Amerika tetap terfinansialisasi, bertumbuh secara finansial, bukan secara produktif, dan pada dasarnya memastikan stagnasi produktifnya. Ya, ini sebenarnya poin yang cukup menarik, yang menurut saya hanya bisa benar-benar dipahami melalui sebagian besar lensa Marxis. Kebijakan utama Donald Trump semuanya berkaitan dengan kebijakan luar negeri, dan semuanya bersifat koersif. Dulu, kebijakan semacam itu digunakan sebagai alat untuk melindungi industri-industri kunci tertentu, untuk melanggar doktrin kapitalis tentang pasar bebas dan mengatakan tidak, kami menjaga pasar ini karena sangat penting bagi kami. Jadi kita mengembangkannya, melindunginya dari pengaruh luar sampai cukup besar, dan kemudian bisa keluar dan semoga bersaing dengan sektor-sektor serupa di luar negeri. Tapi maksud saya, ini sangat masuk akal. Dalam hal misalnya jika kita berpikir dari perspektif kesejahteraan nasional, pendekatan yang masuk akal. Dan sebenarnya banyak negara, Jepang, Singapura, dan sebagainya, melakukan hal itu untuk menumbuhkan para juara nasional mereka. Dan dari situ, muncul ekonomi efek menetes ke bawah, yang memberi makan sebagian besar populasi. Dan itu cukup masuk akal sampai batas tertentu. Namun Trump mengubah tarif menjadi semacam sanksi ringan, dengan gagasan mari kita hukum pihak lain dan tekan mereka. Dan hal itu terjadi dengan lebih ekstrem lagi melalui intervensi-intervensi ini. Intervensi militer langsung di Venezuela, tindakan pencekikan terhadap Kuba, dan tentu saja perang Didan dengan Iran. Jadi semua itu adalah ciri khas utamanya. Isaptena kebesaran edisenigasning, sebenarnya, kamu tahu, rancangan undang-undang besar dan indah itu, dan pada masa jabatan pertamanya, ada jenis bantuan yang sangat mirip, seperti keringanan pajak untuk orang super kaya. Hanya itu. Selain itu, hal besar lainnya mungkin adalah upaya untuk menekan imigrasi, tetapi lagi-lagi dengan cara yang justru merugikan orang miskin dan mereka yang sudah berada di lapisan terbawah. Tapi hanya itu, small town or perbaiki towards rematin system, sekalinya, justru sebaliknya. Dan tambah ke kursu member course bermpuafel.
seems to be feeding each other, don't they, these two? Yeah, I mean, this again. You've Ya maksud saya sekali lagi, Anda telah mengatakan begitu banyak hal dan mengemukakan begitu banyak poin yang memicu pikiran saya. Tapi izinkan saya mengatakan, kebijakan domestik utama Trump tentu saja adalah penindasan terhadap para migran, seperti yang Anda tunjukkan dengan tepat. Dan tentu saja hal itu menimbulkan kerugian bagi, ya Anda tahu, jika Anda adalah bagian dari sisi produktif ekonomi Amerika, Anda akan merasa putus asa melihat apa yang dilakukan Trump karena dia memutus pasokan tenaga kerja yang sangat penting. Dia pada dalai menyebut sebuah banyak orang pulang karena, ya, ngapa dia algoritma dan ini tetap tinggal di masyarakat, di mana warna kulit Anda membuat Anda sebagai seseorang yang bisa diserang, di penjara, siapaan saja. imprisoned, whatever at any time. So, all of this unpredictability that Jadi kamu tahu, semua ketidakpastian yang diciptakan Trump melalui penggerebekan ICE dan sebagainya, dan bahkan di situ dia harus mengakui bahwa ada sesuatu yang salah karena dia harus mengganti kepala lembaga ICE. Tapi, kamu tahu, saya akan mengatakan bahwa semua ini mengingatkan kita, saya ingin kembali ke orientasi eksternal sebentar lagi. Namun semua ini, baik itu orientasi eksternal dan keinginan untuk meraih keberhasilan yang spektakuler, juga berbekatan ICA, dan inginat yang spektakuler, semenyang dana. trades and the desire for spectacular success is there. But it reminds one, no matter where you stand on Hal ini mengingatkan kita, tak peduli di mana posisi Anda dalam perdebatan tentang apakah Trump itu fasis atau tidak, dan saya tidak ingin masuk ke perdebatan itu sekarang, tetapi yang ditunjukkannya, yang diingatkannya, adalah ungkapan estetisasi politik. Politik sebagai tontonan, politik sebagai sesuatu yang kita saksikan seperti seorang pengintip dan sebagainya. Dan saya pikir ini adalah ciri khas fasisme. Karena alasan yang sangat mirip dengan apa yang telah saya jelaskan, yaitu bahwa kaum fasis pada dasarnya merebut kekuasaan dengan menjanjikan kepada kaum pekerja dan pemilik usaha kecil berbagai hal yang tidak dapat dan tidak berniat mereka penuhi. Maka muncullah dinamika seperti itu. Jadi itu satu poin. Kedua, orientasi eksternal. Secondly, the external orientation. I would say that this. Saya akan mengatakan bahwa kebijakan tarif ini pada satu sisi dimaksudkan untuk berorientasi ke dalam arti bahwa kebijakan ini seharusnya menciptakan lingkungan yang produktif bagi perekonomian Amerika. Namun hal itu tidak terjadi karena alasan-alasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi ada juga hal lain. Unsur lain dalam kebijakan ini, yaitu gagasan bahwa orang asinglah yang akan membayar pajak dan kita akan memiliki rezim pajak rendah, yang merupakan gagasan benar-benar konyol. Namun, kalau kita lihat di Wikipedia, akan terlihat bahwa hingga sekitar tahun 1910 atau awal abad ke-20, tarif merupakan bagian terbesar dari pendapatan pemerintah federal Amerika. Dan dia bermimpi untuk menghidupkan kembali hal itu. Dreams of recreating this is not going to happen. Ini tidak akan terjadi. Dan tentu saja, ini sepenuhnya bertentangan dengan idenya untuk mengurangi defisit perdagangan. Anda hanya bisa mendapatkan lebih banyak tarif jika Amerika Serikat terus melakukan impor. Namun, jika tujuan utamanya adalah mengurangi defisit perdagangan, maka Amerika Serikat seharusnya mengurangi impornya. Jadi, terus terang saja tidak jelas bagaimana semua ini seharusnya diarahkan. Sekarang, kawan Terry, saya pikir orientasi eksternal ini benar-benar menjadi lebih besar ketika mengatakan Armada melawan Venezuela. Against Venezuela, he began to assemble this. Kau tahu, dia mulai membentuk pasukan bersenjata ini di Karibia. Dan kemudian, tentu saja, sejak saat itu, kita telah melihat seperti yang saya katakan, seluruh urusan Greenland itu dan sebagainya. Saya pikir ini karena dia tahu bahwa tidak ada yang berjalan baik di dalam negeri, dan dia perlu menunjukkan semacam keberhasilan dalam kebijakan luar negeri, entah dengan mengambil alih Greenland atau kau tahu Venezuela dan sebagainya. Dan mungkin satu poin terakhir, kau menyebut Israel. Saya tidak ragu bahwa AIPAC sangat memiliki body swamming. Tapi saya pikir mengatakan bahwa semuanya tentang AIPAC justru membebaskan agenda imperial Amerika Serikat sendiri dari tanggung jawab. Own imperial agenda off the hook. I think that
Saya pikir Israel adalah aksesori penting dalam rancangan besar dari imperialisme Amerika yang sedang gagal. Tapi ya, begitu saja. Dan ya, sangat mungkin bahwa Netanyahu telah membujuk Trump untuk berpikir bahwa akan ada keberhasilan mudah jika ia menyerang Iran sekarang. Tidak diragukan lagi. Namun, itu sebenarnya tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa perang ini terjadi, dalam arti tertentu. Saya pikir ketidakstabilan mendasar dalam sistem Amerika Serikat saat ini merupakan indikator yang lebih penting. Sedangkan hasutan dari Netanyahu hanyalah roda kecil dalam mesin yang lebih besar. The instigation of Netanyahu is a small cog in a bigger machine. You know, one of the things that surprised me most in the last. Kau tahu, salah satu hal yang paling mengejutkanku dalam katakanlah 2 bulan terakhir, dalam diskusiku, aku sedang berbicara dengan seorang rekan dari California, seorang aktivis, Tuan Melo. Dan dia menyampaikan bahwa Amerika Serikat saat ini memang sudah tidak begitu mahir lagi dalam memproduksi senjata-senjata ini. Katanya, bukan hanya mereka kekurangan peluru dan sebagainya, hal-hal murah, tapi juga kekurangan barang-barang mahal, bahkan pengetahuan untuk membuatnya. It's a matter near kekurangan insinyur. Bahkan penting and state tuns dan work in the sektor teknologi smart. From the other part of the tech sector and the nuclear physicists that you need in order to produce. Dan para fisikawan nuklir yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata nuklir pun sulit direkrut. Seluruh kompleks militer industri yang selalu saya bayangkan sebagai monster besar yang memastikan dirinya terus makan dan tetap sangat menguntungkan, tampaknya mulai berkarat di mana-mana. Maksud saya senang. Saya sangat senang mendengarnya. Rasanya seperti, oke, akhirnya kapitalisme mulai menggerogoti sarana produksinya sendiri untuk membuat alat perang. Luar biasa. And the dan juga. Dari tim farming si temancu ini huge like remunju tusk donju lokal mithing and think that fit bori spore. Rent-seeking kind of capital economy. I think the short answer is yes. Saya rasa memang begitu. Jawaban singkatnya adalah ya. Dan kita bisa menelusuri beberapa mekanisme di balik hal itu. Pada dasarnya, saya akan mengatakan bahwa terutama sejak munculnya neoliberalisme yang terjadi adalah semakin banyak penekanan pada, ya, ketika kita memiliki bentuk kapitalisme yang lebih teratur, maka setidaknya, meskipun kompleks militer industri sudah ada, Presiden Eisenhower pernah memperingatkan tentang hal itu dan sebagainya. Ada semacam pengawasan pemerintah terhadap apa yang diproduksi, dengan cara apa dan dalam jumlah berapa. Dan ada bantuan serta keterlibatan besar dari pemerintah dalam industri persenjataan dan sebagainya. Dan yang telah kita lihat sejak tahun 1990, sejak era neoliberalisme, adalah semakin banyak deregulasi. Dan ketika produksi pertahanan tidak lagi bertujuan untuk membela negara, melainkan demi keuntungan sejumlah korporasi swasta, maka segalanya pasti akan berjalan kacau. Dan memang demikianlah yang terjadi. Jadi pada dasar, cara saya memandang apa yang terjadi pada kompleks militer industri yang sangat besar, yang menghabiskan anggaran Amerika Serikat sebesar $1 triliun per tahun, dan yang kini ingin dinaikkan oleh Donald Trump menjadi $1,5 triliun, adalah bahwa kompleks itu ibarat palungan, tempat para babi, yaitu korporasi kompleks militer industri, melahap dengan rakus. Mereka dijanjikan kontrak yang menguntungkan, kontrak cost plus dan sebagainya. Kalian semua sudah pernah mendengar cerita dari Pentagon tentang bagaimana misalnya sebuah senjata sederhana atau apapun bisa berakhir dengan biaya berkali-kali lipat dari seharusnya. Jadi pada dasarnya, pembayar pajak Amerika mensubsidi orang-orang ini. Ini adalah kompleks industri militer yang dimanjakan, yang tujuannya bukan untuk menghasilkan senjata mutakhir, melainkan untuk mencantungan. Itulah sebabnya mampu, ya, begitulah. Ya, kedelfrain yang menusmadatin unsur deindustrialisasi. Masalah ketidakmampuan memproduksi senjata ini bukanlah hal baru. Saya ingat pernah membaca sebuah laporan pada bulan-bulan awal konflik Ukraina, sekitar tahun 2022, dari Royal United Services Institute Inggris, yang merupakan semacam lembaga pemikir di bidang militer.
Mereka pada dasarnya mengatakan dengan terjadinya deindustrialisasi di Barat, kapasitas untuk memproduksi senjata dengan kecepatan yang dibutuhkan diukur dalam konflik yang lebih besar memang tidak ada. Dan saya akan mengatakan bahwa dalam proses deindustrialisasi ini, Amerika Serikat pada dasarnya telah membujuk negara-negara Eropa untuk ikut serta, dan mereka pun mengikuti arah tersebut. Jadi kapasitas produksi Eropa juga terbatas. Dan akhirnya mengenai masalah teknologi, kita sekarang hidup di masa ketika bukan hanya senjata kecil dan murah yang penting, dan tidak ada yang salah dengan senjata murah jika memang efektif. Saya pikir kita telah melihat dalam kedua konflik ini, di Ukraina dan Iran, bahwa senjata-senjata itu memang efektif. Namun saya rasa orang Amerika tidak tertarik untuk memproduksinya. Mereka ingin memproduksi senjata berbiaya tinggi, besar, emban. Yang sebenarnya banning shantig with yet Slivian nino ishtit in. Jadi begitulah. Dan Jumu tahu, sejak tahun 2018, kalau tidak salah, ketika Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia memiliki rudal hipersonik, sejak saat itu Amerika Serikat, kamu tahu itu sudah lama sekali. Seperti kenapa kalian belum mengembangkan sendiri? Amerika belum punya rudal hipersonik, Rusia punya, Tiongkok punya, saya dengar Iran juga punya. Jadi ini hasil yang mengejutkan, kamu tahu. Dan di tengah semua ini, Amerika Serikat, Adam Tegara, saya, kebanyakan orang di media every step to memuji kekuatan militer Amerika. Kau tahu, mereka begitu besar, begitu mahal, begitu perkasa, bla bla. Satu-satunya hal yang benar-benar besar dari mereka hanyalah biayanya. Tidak ada lagi yang benar-benar besar, mengesankan, atau hebat. Dan inilah sebabnya, terus terang saja, mari kita tidak membicarakan Perang Dunia Kedua. Orang Amerika suka berkata kami yang memenangkannya. Padahal tidak. Sejak saat itu, Amerika tidak pernah memenangkan perang besar apapun, selain kau tahu, menakluk negara-negara kecil seperti Grada dan Manariep. Silakan saja, tenang tak lagi di topimu untuk pecah pramat penjiu. Tapi mereka belum senor memenangkan setunyun kemenangan militer. Tidak, saya akan mengatakan bahwa sebenarnya bagian paling berhasil dari intervensi Amerika Serikat berasal dari operasi rahasia. CIA adalah organisasi yang sangat canggih, yang tampaknya berhasil menggulingkan cukup banyak pemerintahan dan membantu Amerika Serikat mencapai serta, dalam arti tertentu, mendominasi setidaknya belahan bumi barat. Namun kita tahu ada bagian lain yang juga berhasil, seperti operasi Gladio dan sebagainya. Ya, dan hasil dari itu tentu saja adalah National Endowment for Democracy, dan cara yang sangat terarah di mana Amerika Serikat telah mengembangkan kemampuan untuk memengaruhi negara lain, yang omong-omong justru sangat mereka takuti sendiri. Itulah sebabnya, setiap kali ada sesuatu yang disiarkan tentang Donald Trump atau semacamnya di Rusia atau Tiongkok, mereka langsung bereaksi keras. Oh tidak, mereka ingin memengaruhi politik kita, ikut campur dalam urusan dalam negeri kita. Rasanya seperti karena kamu jelas tahu seberapa banyak campur tangan yang terjadi di pihakmu, kan? Jadi yang itu sangat canggih. Tapi sebenarnya kekuatan yang nyata, kekuatan keras, yang dulu kami pikir, setidaknya bagi saya pribadi, saya pikir pengaruh AS bertumpu pada kekuatan militer yang keras itu. Namun semakin kamu melihatnya, semakin rapuh kekuatan itu tampak. Benar sekali. Dan kamu tahu saya akan mengatakan bahwa dalam banyak hal ini, pertama-tama saya hanya ingin mengatakan bahwa seluruh urusan CIA itu, maksud saya pada akhirnya, dampak dari semua itu. Dan kemudian setelah CIA mendapat cukup banyak kritik, terutama terkait dengan Chile dan sebagainya, mereka meluncurkan National Endowment for Democracy yang melakukan operasi perubahan rezim secara lebih terbuka dan berusaha, kamu tahu, memanfaatkan orang-orang di negara lain sebagai alat dan sebagainya.
in other countries. So, you've seen a lot of that happening. Say, Jadi kamu tahu, kamu sudah melihat banyak hal seperti itu terjadi di negara-negara seperti Bangladesh atau Nepal atau dimanapun revolusi warna semacam itu yang sedang digerakkan. Tapi hasil dari semua itu sebenarnya adalah bahwa dalam banyak hal, negara-negara yang waspada terhadap bahaya ini pada dasarnya bereaksi dengan dua cara. Pertama tentu saja, mereka mulai mengontrol apa yang masuk dan keluar dari negara mereka dengan jauh lebih ketat. Jadi misalnya, ini undang-undang Rusia yang melarang LSM-Havant dan hal-hal semacam itu. Jadi, tahu is ni hiwar sedang mudah seperti suatu ingbas domestik, teman yang terisi sama sekali tidak benar. democracy, which of course is completely false anyway, but it certainly is not going to do that. Tapi, kamu tahu, itu jelas tidak akan terjadi. Justru akan menciptakan semakin banyak pengawasan dan sebagainya. Hal lain juga, dalam kasus Iran yang telah kamu lihat adalah bahwa pemerintah telah mempersiapkan diri mereka secara tepat untuk jenis pemenggalan kepemimpinan yang sudah mereka alami dan untuk bertahan menghadapinya. Dan menurut saya, pada akhirnya, membunuh pemimpin politik di tempat lain tidak akan memberimu keuntungan apapun. Insenatus, ijementuin yu tambunahan politik, viewer, and during itu uniform enak apapun si Amerika Serikat. So far, gain the United States anything. This, I said earlier that Venezuela is not. Kau tahu, aku sudah bilang sebelumnya bahwa Venezuela bukanlah sebuah keberhasilan. Karena kau tahu, itu hanya bisa disebut keberhasilan jika kau berpikir bahwa Delcy Rodriguez duduk di sana menjalankan perintah AS, bahwa dia ditempatkan di sana oleh AS. Tapi itu tidak benar. Delcy Rodriguez pada dasarnya sebagai wakil presiden telah mengambil alih tugas-tugas presiden dalam konteks konstitusional, di mana presiden tidak mampu menjalankan tugasnya. Jadi dia memperoleh posisi ini melalui proses konstitusional yang sepenuhnya normal. Nah, gagasan bahwa, kau tahu Amerika Serikat dan perusahaan minyak raksasanya akan mengambil alih minyak Venezuela. Perusahaan-perusahaan minyak besar itu sudah mengatakan kepada Donald Trump bahwa Venezuela tidak layak untuk diinvestasikan kecuali dia bersedia memberikan, kau tahu, ratusan miliar dolar dalam bentuk subsidi bagi mereka. Jadi hal itu tidak akan terjadi. Maksudku, beberapa operator kecil yang harus bisa Venezuela. Tapi itu tidak banyak yang di. In Venezuela, but beyond that, there is not much. Plus, Delcy Rodriguez. Selain itu, Delcy Rodriguez, saya membaca di suatu tempat, saya pikir dalam salah satu penilaian media Benjamin tentang situasi di Venezuela, bahwa kamu tahu Delcy Rodriguez sebenarnya menjual minyak ya kepada perusahaan-perusahaan Amerika, tetapi atas dasar komersial. Dan fakta bahwa dia menjual kepada perusahaan-perusahaan Amerika seharusnya tidak mengejutkan, karena kilang-kilang minyak AS, terutama di bagian barat daya Amerika Serikat, memang dibangun khusus untuk mengolah minyak Venezuela, bahkan sebelum masa Chavez dan revolusi Bolivarian, dan seterusnya. Of Chavez and the Bolivarian Revolution and so on. So there is a compatibility between. Jadi ada kesesuaian antara kapasitas dan orientasi penyulingan mereka dengan minyak mentah berat yang diproduksi Venezuela. Baiklah. Dan akhirnya mengenai poin bahwa entah bagaimana Delcy Rodriguez memiliki pedang Damokles yang menggantung di atas kepalanya, bahwa jika tidak menuruti kehendak pemerintahan Trump, maka pemerintahan Trump akan jatuhkan nasib yang lebih buruk daripada yang dialami Maduro kepadanya dan seterusnya. Ini juga omong kosong, karena faktanya, ini tarning, selama minum biaran siapapun untuk menggandeng, dan mereka juga memiliki untuk memerintah Venezuela sendiri. Venezuela adalah mereka tinggi. How are they going to do it? Bagaimana mereka akan melakukannya? Kamu taat ini tidak semudah itu begitu saja masuk dan mengambil negara. Kamu tidak bisa melakukannya begitu saja. Maksudku, bahkan pada masa kolonialisme, masa kejayaan kolonialisme, ada kerjasama yang sangat besar dari kelas penguasa lokal, bukan? Dan tanpa itu kamu tidak bisa melakukannya. Right, and without that you can't do it. Yeah, and
Ya, dan kamu tahu, menurut saya, AS dan Eropa, di satu sisi, masih memiliki bagian dari cara berpikir yang tertambat pada kolonialisme klasik. Seperti, kita datang, kita memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, dan jika mereka tidak menyukainya, kita membunuh mereka. Karena begitulah caranya. Dan sebagian memang seperti itu. Bagian lainnya adalah semacam momen unipolar ketika sebenarnya Uni Soviet tidak pecah karena Amerika Serikat menginginkannya pecah. Uni Soviet pecah karena alasan yang berbeda. George Bush Senior terkenal pergi ke Rada di Ukraina pada tahun 1991, dan pada bulan Agustus ia berkata, "Tolong jangan nyatakan pemisahan kalian, tetap bersatu. Mari kita pertahankan Uni Soviet tetap utuh karena ini terlalu berbahaya. Banyak bagian yang memiliki senjata nuklir dan sebagainya." Semua orang takut akan hal itu. Uni Soviet terpecah meskipun Amerika Serikat ingin agar tetap bersatu. Figurmainnis bereistas terbentuk semua secara mutazing. Lalu datanglah seluruh urusan Yugoslavia dan perpecahan itu. Perpecahan yang disengaja dari Kremlin. Kemudian datang perang Irak, bukan? Lalu intervensi di Libya dan Suriah, dan seterusnya, yang merupakan bentuk klasik dari alat proyeksi kekuatan militer. Namun tampaknya, alat ini sekarang kembali menemui jalan buntu. Dan tampaknya perubahan yang sedang datang lagi, yang kita semua rasakan dan bicarakan sebelum acara ini, bukan? Kita sedang mengalami semacam perubahan seperti tahun 1989. Kita hanya belum tahu pasti kemana arahnya. Kita semua berharap itu Perang Dunia Ketiga, tapi kita tahu kemungkinannya ada. Hal itu sekarang berdampak sangat besar. Dan mungkin pemerintahan Trump, menurutmu mereka punya firasat tentang hal ini, dan itulah sebabnya mereka bertindak begitu agresif. Atau apakah, bagaimana kamu memahami momen khusus ini ya, di mana kekerasan sekarang tampaknya gagal mencapai tujuannya? Karena sekali lagi, ya, seperti yang kamu katakan, Iran telah mengambil alat ini, bukan? Serangan pemenggalan. Ya, tentu, pemenggal. Kita masih terus, oke, jadi kembali lagi, kita masih terus berjalan. Jadi tampaknya hal ini ditambah dengan Rusia yang memblokir minyak kita, melakukan segalanya, melancarkan perang proksi. Kami tidak akan menyerah. Kalian tidak dapatkan ini. Ini adalah perubahan yang cukup brutal menurutku bagi seluruh dunia politik barat, seperti yang akan dikatakan Richard Sakwa. Ya, benar sekali. Nah, ada beberapa poin berbeda. Pertama, saya tidak bermaksud pasti. Ya, kita memang sedang hidup di masa yang sangat penting. Kamu benar sekali. Kamu bisa membandingkannya dengan tahun 1989. Tapi yang lebih menarik, orang-orang juga membandingkannya dengan pecahnya Perang Dunia Pertama. Tiongkok menyebutnya sebagai perubahan yang belum pernah terjadi dalam satu abad, dan sebagainya. Jadi, ya, saya rasa sedang mesinir di momen semacam itu. Dan saya akan mengatakan pemerintahan Trump juga bertindak agresif. Tenaga mereka begini nisteng sukang memang sedang terjadi. Saya pikir perilaku agresifnya adalah bagian dari apa yang membuat situasi ini menjadi titik balik yang begitu penting. Dalam Perang Dunia Pertama, ketika perang itu pecah, hal itu seperti yang kita tahu merupakan hasil dari persaingan imperial di antara kekuatan besar Eropa yang kemudian lepas dari kendali siapapun di antara mereka. Gagasan tentang kesalahan Jerman selalu keliru. Mereka semua sama-sama bersalah. Semua kekuatan imperial dan sistem imperial yang lebih luas itu sendiri sama-sama bersalah. Jadi dalam pengertian itu, saya akan mengatakan bahwa Perang Dunia Pertama, sekali lagi, tidak ada yang benar-benar menginginkannya. Tetapi perang itu merupakan bagian dari struktur situasi yang menyebabkannya. Kamu menyebut istilah Perang Dunia Ketiga, dan saya sudah berulang kali menolak istilah itu. Jadi mari kita lihat apa pendapatmu tentang hal itu. Jadi, kamu tahu, saya sudah banyak memikirkan hal ini karena orang-orang sudah lama membicarakan tentang Perang Dunia Ketiga. Saya melakukan sedikit riset, dan dalam proses riset itu, saya menemukan bahwa Engels pernah menulis sebuah ramalan yang menakjubkan tentang Perang Dunia yang akan datang. Dia benar-benar menyebutnya seperti itu, Perang Dunia. Saya berharap saya punya kutipannya tepat di depan saya.
Tapi dia mengatakan hal-hal seperti, kamu tahu, jalan tentara, 10 juta mati. Eropa hancur oleh distribusi kewanan belalang. Mahkota muklir terpegugan stewardship memenarnya. Dan serta news, semua hal ini adalah hajar brings it up the north trace. Predicted in this wonderful passage. But more to the point, I realized that people had started using the term Namun yang lebih World penting, War in the late 90s. saya menyadari bahwa orang-orang mulai menggunakan istilah perang dunia pada akhir abad 19. Saya kira itu merupakan bagian dari kesadaran akan potensi destruktif dari persaingan imperial, kemungkinan bahwa hal itu akan berujung pada perang. Dan mengapa mereka menyebutnya perang dunia? Nah, itu sangat-sangat penting. Mereka menyebutnya perang dunia pada saat itu. Sebuah signifikasi Lenin dalam Potterknights, imperialisme tahap tertinggi kapitalisme, kekuatan Eropa telah membagi dunia di antara mereka. Jadi, jika perperangkan berakhir, seluruh dunia dunia ketemkakai. Sekali itu membutuhkan Valencian himdu perkagalan zenuskring. And so we have to then think of the implications of that. The reason I would like to underline this is Dan alasan saya ingin menekankan hal ini bukan karena saya ingin meremehkan bahaya dan penderitaan mengerikan yang sedang terjadi akibat perang. Ini hal besar, perang ini bisa menjadi besar, perang ini bisa berlangsung lama. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah seluruh dunia akan terlibat di dalamnya? Dan saya akan mengatakan bahwa kita tidak lagi berada di titik itu. Mengapa? Karena imperialisme telah menurun sejak saat itu. Meskipun Amerika Serikat masih dapat menimbulkan begitu banyak rasa sakit dan penderitaan di dunia saat ini, tidak ada kemungkinan semua kekuatan imperialis itu akan berperang. Dan seperti yang kita tahu, hari ini juga ada pembicaraan tentang kekuatan besar, di mana kita diajak untuk menghitung Amerika, Rusia, dan Tiongkok. Namun karakter Rusia dan Tiongkok sama sekali berbeda dari karakter Amerika. It's completely different from that of the Americans. They're not the kind of Mereka bukan jenis, mereka bukan masyarakat kapitalis. Tiongkok bukan kapitalis. Rusia bisa dibilang agak kapitalis, tetapi dengan warisan yang sangat berbeda, orientasi kebijakan luar negeri yang juga sangat berbeda. Dan saya akan mengatakan, dalam banyak hal, sejauh warisan kebijakan luar negeri Uni Soviet masih menjadi bagian dari cara berpikir kelas penguasa Rusia saat ini, mereka tidak akan bersifat ekspansionis seperti kekuatan-kekuatan Eropa dulu. Jadi, sikap stratmis pada defensif. Dan jika Anda melakukannya, and bikin patah pembangkang militer Amerika di dunia di petamik Rusia dan Tiongkok. Ada perbandingan. the Russians and the Chinese around the world. There is no comparison. Yeah, no, I think this is a very important. Tidak, saya pikir adalah pengamatan yang sangat penting. Saya terus berpikir bahwa istilah perang dunia pertama dan kedua, sebenarnya bukan deskripsi yang sangat baik. Karena istilah itu juga memberi ilusi, bukan hanya bahwa dunia sedang berperang, tetapi juga bahwa dunia itu satu kesatuan. Padahal tidak demikian. Itu adalah gabungan dari berbagai perang yang dimulai pada waktu yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda, karena alasan yang berbeda. Jepang telah menyerang Pearl Harbor, dengan berbicara tentang Tilith, Dewothin Theft. It was 2 years in the past. Yeah, it was already 2 years in the past at the time when Japan. Ya, itu sudah 2 tahun berlalu ketika Jepang melakukan hal itu dan benar-benar membawa Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia Kedua. Dan dari sudut pandang Tiongkok, semuanya sebenarnya dimulai sekitar tahun 31 ketika mereka pertama kali diserang oleh Jepang, lalu lagi pada tahun 36 dan semua peristiwa itu. Maksud saya, tentu saja ini juga menjadi masalah bagi para sejarawan. Mereka mengatakan bahwa cara menetapkan batas waktu untuk peristiwa ini bermasalah. Tapi faktanya, negara asal saya, Swiss, tidak pernah berperang. Maksud saya, negara itu tetap menjadi bagian dari sistem. Perang dunia adalah momen intensifikasi ketika sistem global sebenarnya mundur dan beralih pada kekerasan massal. Tapi itu tetap sebuah sistem dan tetap saling terhubung dan tetap berfungsi dalam. Maksud saya, semua orang berusaha menafsirkan apa yang dilakukan orang lain dan kami masih berusaha untuk berdagang. Itulah intinya. Dan saya pikir itulah yang Anda tunjukkan, bahwa sebagian besar dunia kini telah merdeka dan tidak perlu lagi mengikuti hal ini. Itu mengubah perhitungannya.
mungkin kita akan mengalami 1 atau 2 perang lagi. Nomwigi tfagwisju, dirit seluruh sumber militer, di saat dan termang. Usai benar. That's not going to happen anymore. So I think you're right. And the part of the reason why those Dan kamu tahu, sebagian alasan perang-perang itu terjadi adalah karena orang-orang saat itu masih keluar dari masa ketika kekuatan Eropa dengan mudah dapat menaklukkan populasi non-Eropa yang kekuatan militernya sangat lemah. Sekarang, tidak mungkin membayangkan perang seperti itu lagi. Misalnya pertanyaannya sekarang adalah, apakah Trump begitu putus asa untuk melakukan perubahan rezim di Iran sampai ia akan mengerahkan pasukan darat? Saya ragu ia akan melakukannya. En den malig through the teboren jak kwadar kwal aeroport en dedet han meser usage-doigon. most European powers are not going to assist in that. Even the Ukraine war is being fought by Bahkan perang di Ukraina sedang diperjuangkan oleh pemerintah-pemerintah Eropa yang sinis ini. Tapi kamu tahu, perang itu diperjuangkan melalui orang-orang Ukraina sampai orang Ukraina terakhir, seperti yang sudah dikatakan orang sejak awal. Jadi kamu tahu, perang bisa dilakukan lewat proksi. Tapi semua ini, dan kadang saya bercanda bahwa kita hidup di zaman ketika orang tua tidak mau membiarkan anak-anak mereka berjalan ke sekolah sendirian. Menurutmu, is a step is not deterred when bermanze can enter preacher before bring. Messi tu foul. going to let them go to war. I mean, this is ridiculous. The sad answer to that question. Jawaban yang menyedihkan untuk pertanyaan itu adalah ya, karena perang bisa dijual, dan perang juga merupakan penyakit pikiran. Dan begitu kamu mencapai tahap itu, pada dasarnya kamu sampai pada saat ketika para ibu akan berkata, ambil anak-anakku, tolong, karena ini demi rakyat. Please, because this is for the In a defensive war, yes. Dalam perang defensif, ya, saya akan mengatakan hal itu bisa terjadi. Tetapi dalam perang ofensif yang bersifat imperialis, saya meragukannya. Meskipun begitu, saya akan mengatakan satu hal. Saya kira Anda akan mengajukan keberatan yang berbeda terhadap poin saya, yang sebenarnya sudah terpikir oleh saya bahkan saat berbicara. Dalam sebuah angkatan bersenjata profesional, ketika tidak ada wajib militer, yang biasanya terjadi adalah orang-orang dari kelas bawah yang akhirnya mendaftar, karena mereka melihat pergabungan militer sebagai langkah maju dalam hidup. Meskipun hal itu membawa risiko kehilangan nyawa, pembatasan, dan sebagainya. Biasanya personel militer selalu dari kelas sosial yang kurang mampu, dari daerah yang kurang makmur, di negara manapun. Now the only thing I have is like if you can and we Sekarang, satu-satunya hal yang saya pikirkan adalah, jika kamu bisa dan kita sudah melihat hal itu, jika kamu bisa menimbulkan psikosis massal, pembentukan massa, seperti yang disebut oleh, saya rasa namanya Matthias Desmet. Jika kamu melakukan itu, maka orang-orang menjadi bersedia mengorbankan diri mereka sendiri dan orang lain, bahkan untuk tujuan agresif, karena mereka melakukannya dalam kerangka berpikir defensif. Seperti, kita perlu melakukan ini demi menyelamatkan dunia. Dan psikosis massal bisa ditimbulkan dengan beberapa cara. Maksud saya, agama adalah salah satunya. Perjuangan melawan virus bisa menjadi cara lain, bukan? Ketika kita merasa perlu mengerahkan segala yang kita miliki, termasuk anak-anak kita, demi berjuang dalam perjuangan yang benar. Jadi untungnya pada titik ini, saya tidak melihat hal itu terjadi. Maksud saya, dari apa? Orang zaman tayang stem nunujur seperti sepeperi lah. Let kita berword tu ini usia. Sekarang kita sekarang sendiri. Mereka tempatnya stem untuk pola berkira kita. they seem to be working themselves into that thing, but I just like to come back on that. Tapi ingin kembali sedikit ke hal itu. Karena tahu kan, Trump terpilih karena dia berjanji tidak ada perang. Dan itu tunjuk bahwa sebagian besar penduduk Amerika, termasuk kalangan sayap kanan, tidak menginginkan perang. Kedua, dan ding orang al-Kiraupe, saya kami hekas. Saat tak lama setelah Macron mengumumkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali wajib militer, ini sebenarnya disiarkan di BBC. Seorang reporter BBC berjalan-jalan di jalanan Berlin, mewawancarai siapapun yang bisa ia temui, semua anak muda. Ada satu anak yang ditanya, apakah kamu ingin ikut wajib militer? Dan dia menjawab, tentu saja tidak. Lalu reporter itu berkata, kalau begitu bagaimana kalau orang Rusia datang untuk menduduki Jerman?
what if the Russians come to occupy Germany and this kid says, I'd rather be occupied Dan than anak itu berkata, aku lebih baik diduduki daripada mati. I thought that was a Tepat sekali. very Aku pikir itu hal yang sangat masuk akal untuk dikatakan. Karena tentu saja menurutku pada tingkat tertentu, penduduk Eropa dan Amerika Serikat, penduduk kawasan Atlantik, pada akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah perang-perang yang bermotif imperialisme. Orang bisa saja menyebutnya proyeksi kekuatan atau apapun. Tapi apa arti proyeksi kekuatan jika dilakukan di wilayah sendiri? Itu adalah imperialisme. Dan mereka tidak mau berperang karenanya. Mereka bersedia berkata, baiklah, jika negaraku diserang, tentu aku akan mengambil senjata dan membelanya. Tapi aku tidak akan pergi berperang ingin melindungi kekuasaan kalian dan melayani korporasi besar Eropa atau Amerika melalui hal itu. European corporations or American corporations through that. I'm glad at that, but I'm really Saya senang tentang hal itu. Tapi saya benar-benar senang dengan pernyataan semacam ini. Eropa saat ini berada dalam posisi yang jauh lebih militeristik dalam hal cara berpikir mereka. Saya berharap mereka bisa keluar dari situasi itu, tapi bisa juga terjadi sebaliknya. Dan itulah inti argumen saya. Jika itu terjadi, jika mereka benar-benar terjerumus ke dalam militerisme yang mendalam, dan kamu tahu bayangkan saja ini, semacam pola pikir tipe corona seperti kita harus mengeluarkan segerolit semi menang dan bertahan hidup. Mat satu mana cara bertahan hidup adalah berbaris menuju Moskow. Mereka pernah lakukannya. Orang format steer senal berpetal. several times already. The Europeans. Ya, They did it. To their great cost. Yeah. And yes, the whole the rich class. Dan ya, seluruh kelas kaya yang merekrut kelas bawah untuk berperang adalah satu hal. Tetapi hal lainnya adalah membuat mereka bersedia melakukannya. Sistem Amerika sebenarnya tidak menghasilkan hal itu. Kita belum melihatnya menurut saya. Ya, baik Radhika. Ini adalah tinjauan yang sangat menarik. Dan saya hanya ingin mengingatkan semua orang bahwa saluran Anda bisa ditemukan di sini. Maksud saya, semua orang, jika Anda telah mendengarkan wawancara ini sampai sekarang, sebaiknya segera beralih ke saluran Radhika Desai. Anda dapat menemukannya di youtube.com/Radhika Desai. Namanya Guy, Geopolitical Economist. Itu juga cara Anda bisa menemukannya di Google. Radhika, adakah tempat lain di mana orang bisa menemukan Anda dan ada hal lain yang ingin Anda tambahkan saat ini? Where people should find you and anything you would like to add at this point? Sure. I mean, no, I just. Tentu. Maksud saya tidak. Saya berharap bahwa kamu tahu apa yang kamu katakan. Saya pikir pemerintah-pemerintah Eropa memang sedang berusaha membangkitkan histeria perang. Dan kita bisa membahas ekonomi politik dan geopolitik dari hal itu di lain waktu. Tapi saya bertanya-tanya seberapa banyak orang biasa yang benar-benar berjuang. Tapi kamu tahu, saya setuju bahwa itu berbahaya. Tentu saja kamu bisa melihat banyak hal seperti ini dan orang-orang semakin sering membicarakannya. Di mana bisa menemukan saya? Ya, saluran itu salah satunya. Kedua, radhikadesai.com, itu situs web saya. Saya juga punya Substack, jadi kalau kamu ingin bergabung dan berlangganan, itu akan sangat bagus. Dan saya juga ada di Patreon, jadi kamu bisa menemukan saya di sana. Facebook, Twitter, tentu aja. Jadi semoga, ya, orang-orang akan tertarik. People will take an interest. Sign up. Daftar ke YouTube, Radhika Desai. Terima kasih menyertai Bangkok. Time today. Thank Dest you so Archbishop Pascal. much.